Ya, kita akan mulai masuk ke persamaan diferensial orde 2 yang mana ini merupakan materi terakhir sebelum UTS. Jadi persamaan diferensial orde 2. Jadi untuk yang pertama kita akan ngomongin tentang yang homogen dulu. Jadi nanti ada dua, yang homogen dan yang heterogen. Jadi ada homogen dan heterogen, atau non homogen, non. Jadi ada dua. Saat ini kita akan ngomongin yang homogen dulu. Oke. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Y aksen ditambah PX Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah QX Y sama dengan R. Nah, sebenarnya PX, QX, dan RX adalah fungsi dalam X. Jadi yang ini, dan ini merupakan fungsi dalam X. Dimana yang berarti fungsi dalam X dia merupakan bisa jadi fungsi linear, bisa jadi hanya konstanta, bisa jadi fungsi kuadrat gitu ya. Tapi untuk sekarang kita akan ngomongin yang linear, dimana untuk agar tidak terlalu rumit, kita akan ngomongin yang linear, dimana PX-nya akan jadi konstanta atau koefisien, QX-nya juga akan konstan, sementara RX-nya di sini bisa berubah-ubah, bisa apapun. Nah, jika Rx-nya 0, maka dia homogen. Sementara jika Rx-nya tidak sama dengan 0, berarti dia mempunyai sesuatu, maka dia non homogen. Oke, PD2 homogen. PD orde 2 homogen. Sebenarnya sebelum masuk ke sana saya akan review sedikit terkait turunan. Di sini teman-teman bisa lihat E pangkat lambda T dikuadratkan itu sama dengan lambda dikali E pangkat lambda T. Sementara kalau diturunin 2 kali, lambdanya jadi kuadrat. Kalau diturunin 2 kali di sini double aksen, lambdanya jadi kuadrat, belakangnya sama. Lalu saya juga akan mereview rumus ABC. Rumus ABC adalah rumus untuk mencari akar persamaan kuadrat, dimana rumus umumnya adalah jika ada persamaan kuadrat A lambda kuadrat ditambah B lambda ditambah C sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah lambda 1 dan 2 itu merupakan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A, dimana B kuadrat min 4AC ini merupakan determinan, yang dimana akar-akarnya nanti disesuaikan dengan nilai di dalam akar ini atau nilai determinannya. Bisa jadi nilai determinannya kembar, real berbeda, atau bahkan kompleks, akar-akarnya kompleks gitu. Untuk solusi PD2 homogen, jika ada PD-nya sepertinya Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0, ini homogen. Kenapa homogen? Karena ininya 0. Dia linear karena PX sama QX-nya dia konstan. Jadi ini konstan, ininya 0. Jika ini, maka dia adalah PD linear orde 2 homogen. Ini bisa kita selesaikan. Saya misalkan Y sama dengan E pangkat Rx, maka PD-nya akan menjadi, saya substitusikan Y-nya
Saya substitusikan y-nya menjadi e pangkat rx, dimana tadi di atas sudah saya bilang seperti ini. Kalau e pangkat rx berarti turunannya adalah r dikali e pangkat rx gitu ya. Karena ini turunan kedua maka jadinya r kuadrat. Ini turunan pertama jadinya r dikali a jadi ar. Ini tanpa turunan jadi ditulis seperti itu aja sama dengan 0. Ini kalau saya bagi semuanya dengan e pangkat rx, maka kita akan dapat persamaan yang ini, dimana persamaan ini adalah r kuadrat ditambah a dikali r ditambah b sama dengan 0. Semuanya kita bagi e pangkat rx. Ini persamaan yang ini disebut auxiliary equation atau persamaan karakteristik. Ini disebutnya auxiliary equation atau persamaan karakteristik. Dari persamaan ini kita bisa selesaikan dengan mencari akar-akarnya dari persamaan karakteristik, dimana kita punya di sini persamaan karakteristiknya adalah persamaan kuadrat. Maka kita bisa cari dengan rumus ABC atau biasa mungkin pakai pemfaktoran biasa. Ada 3 kemungkinan ketika akar realnya beda. Akar realnya berbeda berarti ada R1 dan ada R2, di mana R1 tidak sama dengan R2. Ini terjadi ketika determinannya lebih dari 0. Jadi ini min b kuadrat min 4ac nya adalah 0. Maka solusi basisnya, jadi kita sebut solusi basis. Kenapa? Solusi basis merupakan solusi dari persamaan homogen. Jadi ini adalah solusi untuk persamaan diferensial order 2 homogen. Jadi ketika teman-teman ditanya solusi basis, maka dia adalah ini. Ketika ditanya solusi basis, maka teman-teman sudah tahu itu merupakan persamaan solusi dari persamaan diferensial order 2 yang homogen. Solusi basisnya akan menjadi seperti ini. E pangkat R1x, Y1-nya adalah E pangkat R1x, Y2-nya adalah E pangkat R2x, di mana R1 dan R2 merupakan akarnya. Diambil dari sini nih, R1 dari sini, R2 dari sini. Jadi merupakan akarnya sebenarnya. Jadi ketika punya akar langsung dimasukin aja ke persamaan ini. Akar R2 masukin ke persamaan ini. Sehingga solusi umumnya kita tambahin C1 di depannya, C2 di depannya. Jadi C1 dikali E pangkat R1x ditambah C2 dikali E pangkat R2x. Ini adalah solusi basis umum. Semuanya gitu. Keadaan kedua adalah ketika akarnya real kembar, yang berarti D-nya adalah 0. Maka R1 akan sama dengan R2. Maka solusi basisnya adalah Y1 sama dengan E di pangkat Rx, Y2 sama dengan X dikali E pangkat Rx. Jadi kalau tadi R-nya beda, yang ini R1 R2, sehingga dia ini R1 dan R2, sehingga dia E-nya sama, E pangkat R1X, yang Y2-nya E pangkat R2X. Karena ini sama, kita harus bedakan, yang satu E pangkat Rx, yang kedua adalah X dikali E pangkat Rx. Sehingga solusi umumnya kita tambahin C1 dan C2 di depannya. Dan ketika akarnya imajiner atau kompleks konjugat, yang berarti D-nya kurang dari 0, maka R1-nya akan menjadi U ditambah omega I, R2-nya menjadi U dikurangi omega I. Dimana solusi basisnya adalah Y1 sama dengan E pangkat UX dikali cos omega X, Y2-nya adalah E pangkat UX dikali sin omega X. Jadi U dan omeganya sama. Sehingga solusi umumnya menjadi seperti ini. E pangkat UX nya dikeluarkan.
terus dikali C1 cos C2 sin. Kira-kira seperti itu. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi saat kita menyelesaikan PD2 homogen. Contoh soal akan saya taruh di video selanjutnya.